Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 tentang kas restoran. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan adalah public static point main hours. Fungsinya ini adalah untuk menjalankan program pertama kalinya agar bisa dijalankan. Jika tanpa ini pemrograman tidak akan bisa berjalan, walaupun kita sudah menginput banyak kode. Jadi ini memiliki peran yang sangat penting. Kemudian di sini ada scanner input sama dengan neo scanner system in. Fungsinya sendiri adalah untuk menerima input dari user melalui keyboard. Selanjutnya di sini ada string array, nama menu. Jadi kami di sini menggunakan string array. Kenapa? Karena di sini kami menyimpan banyak variabel. Contohnya yaitu nasi goreng spesial ayam bakar dan seterusnya hingga lumpia basah. Begitu juga dengan untuk harga menu dengan tipe data integer array. Di sini harganya pertama 25.000, 30.000 hingga 1.000. Selanjutnya di sini untuk string kategori menu, string array kategori menu di sini adalah menjelaskan untuk kategori-kategori setiap menu yang ada di atas. Ini adalah makanan berat dan ini adalah minuman dan makanan ringan. Selanjutnya di sini memiliki data voucher, yaitu menggunakan tipe data string array kode voucher. Di sini kami memiliki diskon 4, yaitu pertama diskon 10, hemat 15, promo 20 dan neuser dan promo 20. Kemudian neuser kita masukkan dengan nilai diskon dengan pendataan pertama dulu, yaitu integer array, nilai diskon 10, 15, 20, 25. Di sini ada boleh voucher digunakan. Jadi jika digunakan maka akan menampilkan yang ini palsu. Jika belum digunakan maka bisa memasukkan atau menggunakan diskon-diskon yang tersedia di dalam sini. Kemudian di sini ada data pesanan. Data pesanan pertama di sini adalah string array, nama pesanan neo string, integer harga pesanan neo integer dengan indeksnya 20, integer jumlah pesanan neo integer 20, dan ini adalah total integer, total item. Kemudian di sini inisialis array pesanan. Di sini kami menggunakan string, yaitu integer jika indeks 0.
indeks 0 jika indeks nama pesanan i++. Sini sudah jelas. Kemudian di sini adalah sistem print line, yaitu dengan menggunakan sama dengan, dan di sini ada selamat datang di restoran sistem informasi. Kemudian lanjut sama dengan true ini adalah jika kita tidak ingin menjadikan sistem, maka ini akan berubah menjadi false, dan sistem-sistem yang ada di sini tidak akan berjalan dan berakhir oke. Selanjutnya adalah di sini while. Lanjut, ini adalah pengulangan. Nah, di sini kita ada sistem offline menu. Offline menu utama. Pertama ada kami di sini pertama menu kedua tambahan pesanan. Ketiga, lihat pesanan saat ini. Keempat, hapus item dari pesanan. Kelima, proses pembayaran. Keenam adalah keluar. Nah, di sini ada juga pilihan menu 1 sampai 6. Oke, selanjutnya integer, pilihan dengan tipe data integer. Input next integer seperti biasa. Kemudian di bawah di sini adalah kondisi if untuk pilihan pertama, yaitu menu. Di sini kita memiliki sistem outline. Oke, di sini makanan berat. Nah, di sini kita menggunakan searching lagi, yaitu for integers index sama dengan 0 jika kurang dari nama menu berarti i plusnya. Kemudian ada bawahnya ada if kategori menu indeks makanan berat. Bawahnya ada sistem outline 1 i plus 1 mentambah nama menu ditambah harga menu. Untuk minuman, nah di sini ada searching lagi. Integer i sama dengan indeks sama dengan 0 jika indeks kurang dari nama menu yang kita masukkan. Maka i plus selanjutnya if kategori minuman, sistem outprint seperti tadi. Selanjutnya sini ada untuk makanan ringan, juga sama seperti sebelumnya. Kemudian else if pilihan kedua, yaitu tambahan pesanan. Pesanan di sini adalah sistem outline. Pilih kategori menu. Ini adalah untuk judulnya saja. Di sini adalah makanan berat, 2 minuman, 3 makanan ringan, 4 tampilan semua menu. Dan di sini ada juga pilihan kategori 1 sampai 4. Yaitu yang ini. Selanjutnya integer, pilihan kategori sama dengan input next integer string. Kategori dipilih. Nah, di sini ada if lagi. Kategori yang pertama ini kategori pertama ini makanan berat, kedua minuman, ketiga makanan ringan, hingga semuanya. Dan di sini ada else, yaitu pilihan kategori tidak valid jika tidak memasukkan selain dari keempat ini. Misalnya kelima. Kan tidak ada tulisan, berarti maka program yang akan jalankan adalah yaitu hasilnya outputnya pilihan kategori tidak valid.
Oke, continue di sini akan lanjut. Continue di sini kita lanjut walaupun yang kita masukkan salah. Nah, atau benar. Tetap lanjut. Oke, di sini ada sistem outline lagi. Ini menu dipilih kategori yang kategori dipilih. Oke, nah di sini ada tampilan menu sesuai kategori yang dipilih. If kategori dipilih semua kita semua memilih yaitu ini. Oke. For integer masih sama seperti sebelumnya. Di sini ada sistem outline I tambah 1. Nah, di sini nama makanan tambahan menu dipanggil lagi. Oke, ini adalah harga menu yang sudah dimasukkan, sudah diinput sebelumnya. Di atas kategori plus kategori menu index. Nah, di sini ada else adalah untuk tampilan menu semua kategori. Oke, selanjutnya untuk sistem outline lain masukkan nomor menu yang ingin dipesan. Di sini ada nomor menu. Dan di sini ada buah palit kategori false. Ini if kategori yang dipilih semua yaitu kategori menu, nomor menu. Nah, ini di sini ada if palit kategori. Sistem masukkan jumlah. Nah, ini adalah masukkan jumlah pesanan. Oke, integernya adalah jumlah input. Next integer, kemudian if jumlah lebih dari 0. String nama menu, nomor menu integer, harga menu, nomor menu. Nah, oke. Cek apakah item sudah dipesan. Ini adalah untuk mengecek apakah item sudah ada di pesanan. Boleh sudah ada false. Nah, di sini adalah searching lagi for integer. Ini sama saja penjelasannya. If nama pesanan, ini jumlah pesanan index array, indeks jumlah pesanan tambah. Jumlah sudah ada true. Oke, jika ini ada, jika belum ada. Nah, selanjutnya kita berhasil menambahkan, maka dia akan berhasil menambahkan ini adalah jumlah plus tambah kebebasan. Ini juga ada untuk sistem outline. Outprint lain, jumlah harus lebih dari 0. Di sini ada juga else menu yang dipilih tidak sesuai kategori, else nomor menu tidak valid. Selanjutnya else Uguitland ketiga yaitu lihat pesanan. Di sini if total item sama 0 offline berarti output yang dihasilkan adalah pesanan masih kosong. Nah, ini untuk kondisi if pertama untuk codingan. Yang kedua, sistem println adalah pesanan saat ini, namun nama item adalah table. Ya, ini adalah daftar menu yang sudah kita pesan akan muncul di sini. Nah, di sini integernya total year sama 0. Di sini ada lagi searching sama. Di sini ada integer subtotal dengan rumus harga pesanan index array dikali jumlah pesanan array, yaitu total buyer sama dengan total tambah subtotal. Di sini ada string value jumlah pesanan. Nah, di sini sini ada pengulangan lagi di bawah ini. Oke, ini akan kemudian
Di sini ada sistem outline lain lagi. Dengan total bayar adalah RP tambah total bayar, kita akan mengkalkulasi atau menjumlahnya dengan menggunakan total bayar in plus. Kemudian selanjutnya adalah menu keempat, else if. Selanjutnya adalah menu keempat, else if, adalah hapus pesanan if total item pesanan masih kosong. Nah, pesanan masih kosong jika kita pertama-tama datang ke kasir nih. Pertama-tama datang ke kasir akan tunjukkan menu-menu. Jika kita memilih nomor 4, maka ada dua kandidat. Pertama yaitu pesanan masih kosong jika kita belum memesan sama sekali. Nah, ini akan menjalankan yang if ini. Kemudian ada yang kondisi kedua yaitu else ini pesanan saat dengan sistem outprint line. Pesanan saat ini kita tidak akan ada searching lagi. Sama seperti sebelumnya, dia akan menambahkan menu-menu yang kita sudah masukkan di atas. Masukkan di menu-menu lain. Ialah nanti dia akan menambahkan oke, selanjutnya di sini adalah outline dari masukkan nomor item yang ingin dihapus. Nah, ini kita bisa menghapus item yang ingin dihapus. Ini dengan tipe data integer, nomor hapus. Oke, selanjutnya nomor hapus dengan satu nomor hapusnya. Nah, ini adalah total item. Sistem outline lain berhasil menghapus. Tambahkan nama hapus dari pesanan. Ketika kita berhasil menghapus nama hapus, bisa disesuaikan dengan pesanan yang kita miliki. Misalnya ada 3 pesanan. Dengan pesanan pertama nasi goreng, dan kedua bla bla bla, ketiga bla bla bla. Jika kita menghapus nomor 1, maka yaitu nasi goreng, maka menjadi berhasil menghapus nasi goreng dari pesanan. Nah, ini ada else, kemudian nomor item tidak valid. Nomor item tidak valid ini akan berjalan menghasilkan output ini jika kita memasukkannya bukan dari yang ada di menu. Misalnya ada 3 menu yang kita pesan, tapi kita ingin menghapus nomor 4 karena nomor 4 tidak ada.
maka ini akan menjalankan nomor item tidak valid. Selanjutnya adalah else, pilihan kelima, yaitu proses pembayaran. Jadi proses pembayaran itu pesanan masih kosong. Di sini ada kondisi pertama, yaitu pesanan masih kosong. Jika kita ingin membayar tapi karena kita tidak memiliki pesanan apapun, ini akan dijalankan dan ini adalah else jika kita memilih pesanan yang ingin dibayar. Ini dengan settingan oke, dengan domisnya subtotal tambah harga pesanan dikali jumlah pesanan. Nah, ini diskon sering kode yang digunakan. Oke, tanyakan voucher. Nah, apakah Anda memiliki voucher? Dia akan bertanya. Jika kita jawab ya, maka ini hasilnya adalah voucher yang tersedia, dan ini juga bisa kita bisa menggunakan untuk hurufnya ada y kecil dan y besar sama saja. Nah, ini nah, ini adalah rumusnya. Oke, selanjutnya adalah masukkan kode voucher. Ini kode vouchernya ada 4 tadi. Oke, dan di ini cari voucher. Ini adalah searching lagi. Dan ini if kode voucher index dikali equal kode input dan voucher digunakan. Ini adalah diskon rumusnya adalah total dikali nilai diskon. Dari semua menu yang kita miliki hari ini dibagi 100 voucher digunakan. True kode digunakan. Input ini adalah sistem lagi. Voucher berhasil digunakan. Diskon bla bla bla. Tambahkan nilai diskon yang sudah dikalkulasikan sebelumnya. Tambahkan pesanan. Oke, selesai. Selanjutnya di sini ada diskon if diskon 0. Ini adalah kode voucher yang tidak valid atau sudah digunakan. Jika kita memiliki 4 kode voucher, nah kode voucher pertama hemat 10. Jika kita memasukkan kode hemat 10, maka dia bisa menjalankan yang ini. Kode tidak valid atau sudah digunakan, dan untuk tidak valid ini adalah kode voucher yang kelima. Karena kelima tidak tipe data integer setelah diskon. Rumusnya subtotal kurang diskon. Ini juga kami gunakan double PPN. Ini adalah setelah diskon dikali 11%, dan ini lagi ada integer total bayar setelah diskon ditambah PPN. Nah, di sini ada cetak sub ini di sini adalah struk pembayaran restore sistem informasi Jalan Jenderal Sudirman bla bla bla. Nomor telepon ini adalah hasil budak SI. Oke, nah ini di bawah ini adalah searching for integer. Oke, sama saja seperti sebelumnya. Di sini adalah bawahnya integer subtotal item, harga pesanan array yang kita miliki dikali dengan jumlah pesanan yang kita masukkan. Oke, ini adalah sistem output lain. Nama pesanan adalah rumusnya nambah pesanan ditambah. Nama pesanan adalah pesanan yang kita masukkan ditambah jumlah pesanan berapa totalnya, misalnya nasi goreng
2 berarti begitu. Nah, di RP harganya RP harga pesanan tadi misalnya 25.000. Nah, maka hasil dari subtotal item sistem outline ini adalah subtotal tambah. Nah, di sisi subtotal akan muncul di belakang sini. Nah, oke. Di bawah ada if sistem outline diskon tambah kode yang digunakan. Kode digunakan adalah diskon yang ada di atas setelah diskon. Oke, ini hasilnya adalah hasil struk kelanjutan PPN 10% bla bla bla. Ini hasilnya total ada di sub total bayar, dan kemudian di sini ada diterima dari atas. Kunjungan Anda, selamat menikmati dan melanjutkan sistem outline total. Outline total yang harus dibayar tanpa total bayar, memasukkan jumlah uang yang dibayar. Oke, kita nanti di sini total uangnya yang harus dibayar misalnya 100.000. Kemudian bawahnya kita akan diminta masukkan jumlah uang yang ingin dibayar. Kita memiliki uang 10.000, maka kita tinggal masukkan saja 10.000. Integer pembayaran input next integer. Sebelumnya itu kami memiliki sistem pengembalian uang atau nyosok yang jika kita memilih total bayar 100.000, kita bayar 2.000, maka 20.000. Sini adalah if pembayaran total bayar integer pembayaran dikurangi total bayar, hasilnya bla bla bla. Oke, ini untuk power sama pesanan total item. Nah, ini sistem outline. Terima kasih atas kunjungan Anda. Adalah pesanan telah selesai proses. Selanjutnya else, uang tidak cukup. Nah, itu uang tidak cukup akan berjalan jika pesanan kita totalnya 100.000 tapi kita membayar 90.000. Berapa di bawah 100? Maka ini akan jalan tidak cukup. Oke, selanjutnya adalah house plan ke-6. Pilihan ke-6 adalah keluar. Terima kasih telah berkunjung. Selanjutnya false. Oke, di sini ada else. Ini adalah yang terakhir, yang tidak valid. Nah, di sini ada 6 pilihan menu. 6 pilihan menu jika kita masukkan angka 7 atau 8 dan seterusnya, yaitu bukan angka 1 sampai 6, maka ini akan berjalan pilihan tidak valid. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Di sini ada kita berdasarkan dulu. Di sini kita ada 6 menu. Sedikitnya kita pilih menu pertama 1, lihat menu. Nah, bisa ada menu-menu makanan berat, nasi pertama, nasi buang spesial 25.000 hingga rendang 35.000. Untuk minuman ada es teh manis harga 5.000 hingga air mineral harga 3.000. Di sini ada makanan ringan singkong 8.000 hingga lumpia basah 12.000. Selanjutnya kita ingin tambahkan pesanan.
berarti kita klik 2. Pesanan berarti kita ingin memesan ya. Oke, kedua pilihan kategori di sini adalah kategori minuman, makanan ringan. Nah, ini silakan ke 1. Sini makanan berat. Nasi goreng spesial. Harga 25.000. Nah, ini adalah ada 1 2 3 4 5 dari nasi goreng ayam bakar, gado-gado dan rendang. Nah, ini kami ingin masukkan nomor menu yang ingin dipesan, misalkan nasi goreng, masukkan nomor 1. Oke, masukkan jumlah, misalkan saya ingin memesan 2 porsi nasi goreng, berarti tinggal masukkan saja angka 2. Sini input oke, selesai, berhasil. Menambahkan 2 nasi goreng spesial ke pesanan. Nah, saya ingin menambahkan lagi nih makanan tambahan pesanan atau minuman. Makanan ringan, kita klik lagi 2. Masukkan di sini, selanjutnya pilih minuman di angka 2, enter. Oke, sini ada minuman pertama, ada es teh manis, es jeruk, kopi hitam, jus alpukat, air mineral. Saya ingin memesan air mineral. Nah, yaitu di sini ada urutan yang ke-10. Kita masukkan saja angka 10. Di sini enter. Nah, di sini Kang ingin masukkan jumlah saya memesan 2. Oke, berhasil menambahkan 2 air mineral ke pesanan. Nah, saya ingin menambah lagi nih, klik saja 2. Nah, selanjutnya saya ingin menambah makanan ringan, yaitu 3 makanan ringan. Di sini ada keripik, singkong, pisang goreng, tahu isi, bakwan jagung, lumpia basah. Saya di sini ingin menambahkan yaitu bakwan jagung. Nah, di sini angkanya 14. Kita masukkan saja angka 14. Nah, masukkan jumlah pesanan 2 saja. Selanjutnya 2 bakwan jagung ditambah menu lagi. Nah, kita coba menu makanan atau pesanan saat ini, yaitu di sini ada menu pilihan ketiga. Kita masukkan saja ketiga, enter. Pesanan yang telah dibuat yaitu nasi goreng spesial adalah 2, harganya 25.000. Karena 2 jadi 50.000. Nah, juga dikali karena ada 2. Karena ada 2 dikali harga 3.000 jadi 26.000. Dan bakwan jagung saya memesan 2, harga 7.000, jadi karena pesan 2 jadi 14.000. Jadi total pesanannya adalah 70.000. Nah, karena saya di sini ada plus item dari pesanan karena saya mencoba pesanan banyak di sini, berarti kita klik 4 dulu. Karena bakwan jagung 7.000 mahal, saya ingin hapus bakwan jagung. Masukkan nomor item minus yaitu 3. Nah, berhasil menghapus bakwan jagung dari pesanan. Selanjutnya kita klik menu utama, balik lagi ke menu utama lagi. Di sini selanjutnya kita promosi proses pembayaran. Karena saya saat ini sudah memesan, berarti tinggal pembayaran. Klik 5, enter. Apakah Anda memiliki voucher? Nah, kita klik ketik Y atau NY. Itu adalah Y kecil atau Y besar, tapi saya isi Y kecil saja. Di sini ada
kocek ini ada kocek yang tersedia nih 4 seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Pertama diskon 10, 2.15, ketiga 20%. Nah, user di sini saya ingin menggunakan promo 20%. Kita masukkan saja kode voucher 20, enter. Nah, di sini sudah berhasil. Kita menggunakan kode vouchernya. Ternyata di sini kode vouchernya tidak valid atau sudah digunakan, berarti saya tidak dapat diskon. Oke. Kenapa saya tidak dapat diskon? Karena saya sudah menggunakan sebelumnya di awal tadi. Sebelum record game ini. Jadi sini sudah digunakan. Nah, oke, struk pembayaran yaitu ini. Nasi goreng spesial 25.000 karena saya memesan 2 jadi 50.000. Air mineral juga karena saya memesan 2 jadi 6.000 dengan total 56.000. PPN 10% menjadi yaitu 6.160 rupiah. Oke, sekian ini saja yang bisa saya jelaskan. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.